Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, seperti biasa saya mau share lagi kegiatan saya hari ini ya bun. Jadi ini pertama-tama itu saya mau jemur pakaian. Kebetulan hari ini jadwalnya buat nyuci, dan kebetulan juga kan pas suami itu baru pulang kemarin. Jadi hari ini juga saya itu nyuci pakaian pas suami sama selimutnya juga. Untuk pakaian kotor pas suami nggak terlalu banyak ya bun, karena di sana juga pas suami itu sering nyuci setiap hari. Katanya sih tiap kali mau mandi pasti nyuci. Cuma kalau untuk selimutnya ini benar-benar kotor banget ya bun, karena nggak pernah dicuci. Ya namanya juga di sana sering dipakai tiap malam. Dan mungkin kalau pas suami mau tidur nggak cuci kaki dulu kali ya bun. Soalnya biasanya kan walaupun udah pada mandi malam, habis itu kan biasanya mereka kalau udah malam pasti bersihin cengkeh dulu yang mereka petik pas siangnya. Jadi mungkin pas suami udah nggak cuci kaki lagi langsung tidur, makanya selimutnya itu benar-benar kotor banget. Dan kadang untuk bersihin cengkehnya itu butuh waktu yang lama ya bun, kadang sampai tengah malam. Oke bun, lanjut ke videonya. Ini saya udah selesai jemur pakaiannya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah, semoga aja pakaiannya cepat kering. Lanjut di sini saya itu mau sarapan dulu. Kebetulan ini ada buah semangka yang pas suami beli pas pulang. Jadi biasanya saya kalau ada buah di rumah pasti sarapannya pakai buah dulu baru nasi. Dulu saya itu kalau sarapan wajib banget pakai nasi, tapi semenjak saya ngalamin sakit, ternyata sarapan buah itu lebih sehat ya bun katanya. Tapi kalau ada buah aja sih di rumah, kalau nggak ada ya tetap aja sarapannya pakai nasi. Nah biasanya kalau pagi-pagi saya sarapan buah, saya makan nasinya sekitar jam 11-an gitu ya bun, pas udah mau makan siang gitu. Di sini untuk semangkanya itu sisa separuh aja karena udah dikasihin juga ke kakak ipar. Terus udah kita makan juga pas kemarin. Nah ini saya potong-potong semangkanya sedikit aja ya bun, ini yang mau saya makan aja. Sama kakak Cindy juga, kalau si Ade dia itu kayak kurang suka gitu bun. Oke, ini saya mau sarapannya pakai buah dulu, mari makan. Jangan salfok ya sama bibir saya yang pucat ya, karena saya nggak pakai lipstick. Biasanya saya itu ngonten apa adanya aja ya bun, nggak perlu dandan-dandan gitu. Ya kadang pakai lipstick bun kalau memang ada moodnya. Nggak tahu kenapa semenjak hamil ini saya kayak males banget mau dandan bun, mau pakai lipstick aja males. Makanya harap malum ya teman-teman kalau ada di konten saya yang bibirnya itu pucat, karena agak males gitu mau pakai lipstick. Oke lah lanjut, di sini saya udah selesai sarapan, jadi saya mau beres di kamar dulu ya. Ini tuh kamarnya lumayan berantakan. Bukan lumayan lagi sih bun ya, tapi memang udah berantakan. Oke, pertama-tama tadi saya buka gordennya dulu biar ada cahaya dan udara yang masuk. Habis itu lanjut saya kebut-kebut kasurnya dan susun-susun bantalnya lagi. Ini spraynya nggak terlalu rapi ya teman-teman, harap dimaklumin. Terus saya lanjut lagi buat sapu-sapu. Sebelum lanjutin sapunya, ini saya mau rapihin pakaian yang kemarin saya buka dari saya bongkar dari tasnya pas suami. Ini belum sempat saya rapin ke lemari, jadi ya udah saya susun-susun hari ini aja. Karena di sini pakaian pas suami itu agak berantakan, bukan agak lagi tapi memang berantakan. Jadi sekalian juga mau saya bongkar ya teman-teman. Tapi nggak saya bongkar semua, saya rapihin yang berantakan aja. Biasalah ya teman-teman, pakaian pas suami itu pasti selalu berantakan. Dan sewaktu pas suami pergi juga nggak sempat saya rapihin sih teman-teman. Berhubung ini udah berantakan dan kayaknya pakaian yang lain itu udah nggak muat, jadi ya udah saya rapihin tipis-tipis aja. Untuk satu pintu lemarinya ini cuma muat satu susun baju ya bun, jadi nggak banyak baju yang muat di situ, makanya agak susah kalau kita nyimpan pakaiannya. Jadi benar-benar harus disempit-sempitin banget biar muat. Oke, ini saya udah susun-susun lagi pakaian-pakaian pas suami yang saya bongkar dari tasnya ya. Dan ini udah selesai, langsung aja ini saya mau lanjutin sapu-sapu yang tadi belum kelar. Masya Allah udah lumayan lama ya bun saya itu belum ngepel, karena lagi hamil kayak gini tuh kayak mager banget mau ngepelnya. Apalagi kan kalau ngepelnya itu harus jongkok gitu ya, karena cuma pakai kain jadi agak rempong ya teman-teman, agak susah. Katanya sih biar lahirannya itu cepat, rajin-rajin ngepel jongkok gitu ya teman-teman, tapi saya juga kurang tahu sih itu beneran apa gimana. Cuma pas hamil pertama dan kedua saya nggak pernah ngepel jongkok gitu ya. Pokoknya saya nggak pernah ngelakuin apapun yang
kayak gitu-gitu. Saya nggak senam hamil, nggak yoga, nggak ngepel jongkok. Pokoknya saya cuma biasa aja sih, aktivitas sehari-hari aja. Tapi alhamdulillah lahiran selalu normal dan lancar. Semoga aja kali ini masih sama ya teman-teman. Soalnya saya itu takut kalau lahirannya itu sesar kayak orang-orang. Katanya sih pas di sesar itu nggak sakit ya, tapi setelahnya itu loh yang harus kita rasain gitu, sakitnya kayak gimana. Oke bun, lanjut lagi. Di sini saya udah selesai sapu-sapu di dalam, dan untuk di luar juga udah saya sapu-sapu. Terus ini saya mau lanjut ke dapur ya bun. Jadi ini saya mau ambilin nasi buat si Ade karena katanya dia itu mau makan. Oke, jadi langsung aja di sini saya ambilin dia nasi. Terus karena nasinya di Magicom itu sisa sedikit, jadi colokannya saya cabut. Dan lanjut ini juga saya tadi udah ambil lauk, dan langsung aja ini saya antarin nasinya ke depan karena biasanya dia itu selalu makannya di sini. Oke, sebelum makan ini tidak lupa berdoa dulu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya udah suruh dia buat nyuci tangan. Alhamdulillah bersyukur banget karena dia itu nggak pilih-pilih makanan ya teman-teman. Oke, ini dia makannya saya tinggalin aja. Jadi saya mau lanjut lagi buat beraktivitas di dapur. Nah, oke, di sini tuh saya mau masak ya teman-teman. Ini saya udah siapin sayurnya sama ikan sama bumbu-bumbunya juga. Pokoknya ini saya tinggal masak aja. Untuk sayur kali ini saya masak sayur sawi ya teman-teman. Lanjut ini saya siapin si wajannya dan siapin sutil juga tidak lupa. Terus ini saya masukin minyaknya. Seperti biasa kalau untuk numis sayuran saya pakai minyak yang dari mama saya. Alhamdulillah minyaknya belum habis ya bun, karena saya pakainya kalau cuma untuk numis sayuran aja sama bikin sambal. Dan berhubung saya jarang bikin sambal, jadi minyaknya juga masih banyak. Oh ya, mohon maaf banget ya karena videonya agak gelap, soalnya pintunya saya tutup. Biasanya kalau pintunya dibuka itu suka ada angin kencang gitu, jadi apinya suka mati bun. Oke, nggak terasa ini sayurannya udah matang. Langsung aja ini saya pindahin ke piring ya. By the way, untuk sayurannya ini saya beli kemarin pas ke pasar ya teman-teman. Saya beli sayurannya cuma satu macam aja, yaitu cuma sawi ini. Oke, lanjut ini saya mau masak ikan. Untuk ikan kali ini saya masak kuah kuning aja, atau di sini sering dibilangnya kuah tumis ya teman-teman. Nah, ini saya masukin bawang merah dan juga tomat. Terus saya tambahin bumbunya seperti biasa. Kebetulan bumbu saya di kulkas itu masih banyak ya teman-teman, yang udah dihalusin, yang siap pakai kayak gini. Jadi kalau mau masak nggak ribet lagi. Oke, tidak lupa di sini saya tambahin air juga. Jadi kalau saya itu masak kuah tumis kayak gini tuh lumayan lama ya bun, karena bagian dalamnya harus benar-benar matang. Karena biasanya ikan kayak gini tuh bagian dalamnya itu kan agak mentah gitu ya kalau nggak benar-benar matang. Jadi saya biasanya lama gitu masaknya. Pokoknya kalau udah mendidih dia masih saya biarin aja sampai airnya itu sisa sedikit aja ya teman-teman. Oke, lanjut di sini tuh saya mau masak nasi. Agak ribet juga sih teman-teman kalau pakai sarungnya kayak gini atau covernya. Soalnya harus diturun naikin gitu. Nah, lanjut ini tuh seperti biasa karena nasinya di sini udah dingin, jadi banyak semutnya ya teman-teman. Ini tuh nasinya udah berkerak, jadi mau saya pindahin aja ke baskom dan nanti mau saya ganti lagi sama nasi yang baru. Nggak tahu kapan semut di rumah saya ini hilang ya teman-teman. Pokoknya dimana aja itu selalu ada. Semutnya itu nggak ada cuma pas di saat nasinya masih panas ya teman-teman. Tapi kalau nasinya udah mulai dingin, pasti semutnya itu udah mulai berdatangan. Oke, lanjut di sini saya udah cuci si berasnya ya teman-teman. Ini langsung aja saya colokin dan tidak lupa juga dicetekin. Ini sebelum dicetekin baju si rice cookernya itu harus dinaikin dulu ya teman-teman. Ini sih yang bikin saya lupa buat nyetekin si Magicomnya karena sibuk naikin bajunya, jadi udah lupa buat nyetekin Magicomnya. Oke, jadi untuk kuah kuningnya tadi udah matang ya teman-teman. Ini udah saya angkat. Maaf banget banyak lalat. Dan ini langsung aja mau saya taruh di tudung saji ya teman-teman, biar nggak ada semut dan nggak ada lalat juga. Tapi kadang sih kalau di sini tetap aja ada semut. Sampai dengan sekarang saya itu belum kebeli kapur ajaib ya teman-teman.
Padahal kemarin baru ke pasar tapi saya lupa buat beli. Oke bun, jadi segitu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.